Baik, salam sejahtera buat kita semua, buat kalian kelas 9. Bertemu lagi kita dalam pelajaran agama Kristen bersama dengan saya, Bapak Ekron Rumaijuk. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur kembali atas pertemuan ini. Kami boleh saat ini menerima kesehatan dan kekuatan dari Tuhan. Bapa, berkati anak-anak-Mu yang akan belajar supaya bisa memahami dan mengerti apa yang kita pelajari, khususnya di mana kami saat ini belajar tentang gereja, perpecahan-perpecahan gereja, supaya kami mengenal juga gereja kami. Kami menjadi kuat di dalam Tuhan, menjadi penopang gereja-gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, ini adalah pertemuan kita yang keempat di semester ganjil ini. Ini adalah video pembelajaran saya yang ketiga. Nah, kita akan belajar atau masih belajar tentang lanjutan gereja sebagai umat Allah yang baru, di mana minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana terjadi perpecahan gereja secara organisasi, ya. Ingat ya, bahwa gereja itu, lahirnya gereja pada hari Pentakosta, lalu muncullah gereja mula-mula. Kemudian gereja mula-mula, ada lagi perpecahan gereja di Korintus, ya, ada perpecahan gereja selanjutnya. Kemudian ada perpecahan gereja barat dan gereja timur. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana perpecahan gereja dari Katolik, muncullah gereja Protestan, ya, muncullah gereja Protestan. Baik, namun yang pasti bahwa doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 18, apa doanya? Supaya gereja menjadi satu. Gereja adalah kita, satu dalam iman, satu dalam pengharapan, satu dalam kasih, dan seterusnya. Perpecahan gereja barat. Nah, gereja barat, gereja Katolik dan gereja Protestan. Perpecahan lebih lanjut terjadi pada tahun 1517 atau 1517 ketika Martin Luther memakukan, ya, dipakukan 95 dalil di pintu gereja Wittenberg yang isinya mengkritik praktik-praktik yang dilakukan oleh gereja Katolik saat itu, seperti penjualan surat-surat pengampunan dosa, pengumpulan relikui orang-orang kudus untuk meningkatkan kesempatan untuk lepas dari api penyucian, dan lain-lain. Kemudian perpecahan-perpecahan lainnya terjadi terus, terutama ketika terjadi perbedaan pemahaman tentang ajaran ataupun praktik ibadah dan organisasi gereja. Seringkali pula pertikaian antara individu tertentu memecah belah organisasi gereja. Hubungan yang rusak menyebabkan satu atau beberapa orang keluar dari gereja itu lalu mendirikan gereja baru. Nah, kemudian kita akan melihat gereja di Indonesia. Nah, kekristenan datang ke Indonesia pada waktu yang cukup awal. Beberapa peninggalan sejarah menunjukkan bahwa di Barus, Sumatera Utara pernah hadir kekristenan Nestorian yang berasal dari Suriah, ya, sekitar abad ke-6, ya, ada di Sumatera Utara. Namun, kalau kita mempelajari sejarah tersebut, gereja yang datang pada abad ke-6 itu, yang dibawa oleh kekristenan Nestorian, di Barus itu tidak bertumbuh. Buktinya bahwa tempat itu sekarang dihuni oleh orang-orang yang beragama Islam. Nah, kemudian bentuk kekristenan ini juga pernah hadir di Tiongkok dan meninggalkan sebuah prasasti besar di Sinan, ya. Kekristenan Nestorian, ya, Nestorian. Nah, namun demikian, sama seperti kekristenan Nestorian di Tiongkok yang kemudian punah, kekristenan Nestorian di Barus pun hilang begitu saja, jadi tidak ada bekasnya.
Namun di Cina ya, Cina ini Tiongkok, Cina, ya tahu sekarang ini pertumbuhan kekristenan di Cina cukup luar biasa ya. Kristen dan Katolik itu bisa 10% dari penduduk China ya. Jadi mungkin lebih kurang 100 juta orang, lebih banyak Kristen di Cina daripada Indonesia zaman sekarang ya, di abad 21 ini. Nah, kita lihat dulu masuknya Injil di Maluku. Kekristenan berikutnya datang abad ke berapa ini? 16 ya, bersama orang-orang Portugis dan Belanda yang mencari rempah-rempah di Kepulauan Nusantara, Kepulauan Indonesia. Maka terbentuklah kelompok-kelompok Katolik Roma dan Protestan sesuai dengan agama orang-orang Portugis dan Belanda. Ya, orang Portugis beragama, pada dasarnya beragama apa? Beragama Katolik. Sementara Belanda beragama Protestan. Nah, saya lanjutkan. Di berbagai wilayah di Maluku dan belakangan di Nusa Tenggara Timur, persaingan kaum kolonialis Portugis dengan Belanda kemudian juga melahirkan persaingan antara gereja Katolik Roma dan gereja-gereja Protestan. Misalnya ketika orang-orang Portugis dikalahkan Belanda di Maluku, ya mereka melarikan diri kemana? Ke Timur atau Timor Leste sekarang menjadi Timor Leste dan Flores Timur, dan di sana mereka membentuk kelompok-kelompok umat Katolik Roma. Sementara itu orang-orang Katolik di Maluku banyak yang dipaksa Belanda untuk pindah menjadi Kristen Protestan. Nah, kira-kira seperti itu sejarah perkembangan Katolik dan Protestan di Indonesia ya, di bagian timur Indonesia ya. Jadi yang pertama hadir adalah Katolik, kemudian kolonial Belanda datang, lalu orang Portugis keluar. Nah, kemudian nanti orang-orang yang beragama Kristen karena beragama Katolik itu karena Protestan dengan agama Kristen masih tetap percaya sama Tuhan Yesus ya. Nah, jadi seperti diprotestankan lah oleh Belanda ya, yaitu umat Katolik tadi yang ada di timur itu ya. Namun sekarang ini kita tahu bahwa Timor Leste ya itu mayoritas ya Katolik ya, mayoritas Katolik. Nah, itu sejarah singkat. Kalau kita mau belajar tentang sejarah masuknya Injil di Indonesia, itu ada buku-bukunya, nanti kamu bisa juga men-searching di Google ya. Itu bagaimana perjuangan mereka untuk menyebarkan Injil, karena tidak gampang. Indonesia ini pertama beragama animisme juga dinamisme, beragama Hindu dan Buddha, kemudian datang Islam gitu ya, kemudian datang Kristen. Jadi sebenarnya Kristen baru kemudian nanti datang ke Indonesia. Tetapi di negara-negara Timur Tengah dan negara-negara Eropa, Amerika itu sudah dari dulu mereka percaya kepada Yesus Kristus ya, sudah dari dulu. Baik, di kemudian hari ada pula gereja-gereja yang datang dari Amerika Serikat yang kemudian menyebarkan Injil dan melahirkan gereja Metodis ya, Indonesia. Kemudian Christian Missionary Alliance (CMA) yang aktif di Kalimantan Timur dan Bali dan lain-lain. Datang pula kelompok Bala Keselamatan, sebuah aliran yang terbentuk di Inggris dan mengembangkan pelayanan di Jawa, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Jombang, kemudian di Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur dan lain-lain. Nah, jadi ketika kolonial Belanda sudah pulang ke negerinya, Indonesia merdeka, kan kekristenan masih tetap ada. Kemudian datang juga kekristenan kemudian datang dari Amerika, para penginjil dari Amerika datang ke Indonesia untuk menyebarkan Injil. Nah, kita tahu nanti. Baik. Jadi selain dari kekristenan dibawa oleh Portugis, kemudian dibawa oleh orang Belanda, setelah Portugis pulang ke negaranya, Belanda pulang ke negaranya karena Indonesia merdeka. Lalu kemudian datang lagi para misionaris dari Amerika memberitakan Injil di Indonesia ya. Kita tahu bahwa Batak dulu juga adalah sebelum kekristenan ada, mereka agama apa? Agama aliran kepercayaan namanya apa? Parmalin ya, Parmalin. Namun
kita tahu bahwa datang orang penginjil ke tanah Batak dari Amerika yang bernama Munson dan Lehman, yang ceritanya mereka dimakan oleh orang Batak, ya, walaupun ini masih menjadi kontroversial, dan sehingga mereka terbunuh pada saat itu, ya. Nah, kemudian datanglah kembali dari Jerman, yaitu bernama siapa? Si Ludwig I. Nommensen atau Nommensen yang sering disebut. Nommensen itu adalah Rasul Batak. Karena apa? Karena Nommensen inilah nanti, melalui Nommensen ini banyak orang Batak dimenangkan bagi Tuhan. Dan kita tahu sekarang bahwa daerah Sumatera Utara, khususnya Tapanuli, orang-orang Batak itu mayoritas Kristen karena memang berita Injil itu diberitakan di sana oleh Nommensen. Nah, pada abad ke-20, ya, abad ke-20 itu sekitar tahun 1900, ya, sampai 1999, ya, gitu, ya. Dan berikutnya kita menyaksikan banyak sekali misionaris, ya, yang datang ke Indonesia, kebanyakan dari Amerika Serikat, dan membawa berbagai bentuk kekristenan yang lain seperti gereja-gereja Pentakosta dan karismatik, gereja Mennonit, Advent, Baptis, gereja-gereja Injili, gereja Mormon, ya. Ini Mormon ini termasuk gereja sesat, ya, aliran sesat bagi kekristenan. Karena apa? Karena ini masih banyak. Mennonit mungkin juga karena pengajarannya agak berbeda dengan pengajaran Kristen pada umumnya, ya. Kemudian ada gereja Kristus, ahli ilmu pengetahuan, dan ini juga ahli ilmu pengetahuan ini adalah gereja sesat bagi kekristenan karena pemahaman mereka tentang Yesus itu berbeda, dan lain-lain. Gereja yang terakhir berkembang di Indonesia adalah gereja-gereja ortodoks yang berasal dari Timur Tengah, Suriah, ya, Suriah dan Yunani, ya, dan Yunani. Anak-anakku sekalian, untuk menghindari perpecahan lebih lanjut, gereja-gereja di Indonesia pada tanggal 25 Mei 1950, 22 gereja Protestan Indonesia berkumpul di Jakarta dan mendirikan Dewan Gereja-Gereja Indonesia. Sekarang berganti nama menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, atau disingkat dengan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, ya. Jadi aras gereja yang kita sudah pelajari kemarin, ya, minggu yang lalu, ada beberapa aras gereja Indonesia, ada PGI, ada PGPI, ada PGLI, ada yang tidak bergabung ke beberapa aras gereja ini. Misalnya yang tidak bergabung Advent, Gereja Bala Keselamatan, itu tidak ada bergabung. Nah, jadi yang pertama berdiri aras gereja adalah PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Nah, biasanya yang bernaung di bawah PGI adalah gereja-gereja yang gereja-gereja besar atau gereja-gereja suku, HKBP, GKJW, apalagi gereja HKI, GPIB, gereja Kalimantan, Evangelis, gereja dan lain-lain, ya, Gemin, gereja Minahasa Injil ini. Selain PGI ada pula sejumlah organisasi antar gereja seperti PI, Persekutuan Injil Indonesia, PGLI, Persekutuan Gereja-Gereja dan lembaga-lembaga Injil Indonesia. Ini yang saya sebut tadi, ya. PGI, PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, PBI, Persekutuan Baptis Indonesia. Kemudian ada GMAHK, Gereja Masih Advent Hari ke-7. Di kalangan Gereja Katolik Roma, kita mengenal namanya KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, yaitu Perhimpunan Para Uskup Gereja Katolik Roma di Indonesia. Baik, kita lihat kesimpulannya. Setelah kita belajar tentang gereja sebagai umat Allah yang baru, maka kita dapat memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah ada banyak gereja di Indonesia. Gereja-gereja itu umumnya lahir dari perpecahan. Kata perpecahan, ya. Padahal Tuhan Yesus tidak menghendaki perpecahan gereja, sebab hal itu justru akan menghambat kesaksian gereja kepada dunia bahwa Tuhan Yesus telah mendamaikan seluruh umat manusia. Karena itu gereja-gereja kita dipanggil untuk mengusahakan persatuan dan kerjasama yang baik satu sama lain. Gereja juga terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan
umat manusia di dunia. Ada banyak hal-hal yang telah didapat, yang telah dan dapat dilakukan oleh gereja, antara lain melestarikan lingkungan hidup dan berjuang melawan pengrusakan. Masih banyak tugas lain yang dapat dikerjakan oleh gereja di dunia untuk mewujudkan keberpihakannya bagi kehidupan. Oke, Tuhan berkati. Sampai di sini pertemuan kita. Nanti tugas-tugasnya dikerjakan di Google Classroom ya. Tuhan berkati. Salam. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan,